Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilvela Cahyani, absen 23 Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini saya akan membahas tentang hadis lingkungan, hadis ke-23, yang mana membahas tentang perintah menutup wadah makanan dan minuman. Yang mana hadis ini berbunyi, an Jabir ibn Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu adu ina'a wa auqus siqa'a fa inna fis sanati lailatun yanzilu fiha wa ba'a la yamuru bina'in laisa alaihi ta'u au siqa'i laisa alaihi waqa'a illa nazala fihi min dhalikal waba'i. Rawahul Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tutuplah wadah dan ikatlah tempat minum. Sesungguhnya dalam 1 tahun ada 1 malam turunlah wabah. Jadi ia tidak melewati wadah yang tidak ditutup atau tempat minum yang tidak diikat, kecuali akan masuk ke dalamnya wabah tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil 4 makna umum. Yang pertama, yakni hadis ini itu mengandung perintah untuk menjaga kebersihan, kehati-hatian, dan juga sudah terlaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Islam itu mengajarkan atas pencegahan preventif, bukan hanya reaktif setelah musibah itu terjadi. Jadi setidaknya kita sudah mencegah sebelum suatu hal yang terjadi. Seperti kita harusnya sudah menutup wadah agar mencegah bakteri, kuman, atau hewan yang masuk ke dalam wadah. Jadi setidaknya langsung tutup wadah setelah kita memakainya. Dan yang ketiga, yakni syariat Islam itu juga selaras dengan akal dan realitas kehidupan kita sehari-hari. Terbukti bahwasanya secara ilmiah itu wadah yang terbuka memang rentan terkontaminasi. Jadi tutuplah wadah setelah kita makan dan minum. Dan yang keempat, syariat Islam itu selaras dengan akal dan realitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita diajarkan untuk bertawazun, yaitu keseimbangan antara iman dan usaha, antara tawakal dan ikhtiar, dan juga yaitu kehati-hatian dan menjaga kebersihan kita untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di slide ini juga ada makna khusus di dalam hadis tutuplah wadah dan minuman. Ini akan beberapa saya bacakan. Yang pertama ada wutru yang artinya tutuplah, dan al-inna yang artinya wadah makanan atau minuman. Ada juga wa'auku yang artinya ikatlah. Asik artinya tempat air atau kantong air, dan ta'inna berarti maka sesungguhnya. Fi asana yang artinya dalam 1 tahun. Laila berarti suatu malam. Laila berarti suatu malam. Yanzilu fihi wabah yang artinya turun wabah pada malam hari ini. Sedangkan la yamuru berarti tidak melewati. Jadi ini ada beberapa kosakata yang dimana arti-arti poin-poin makna khusus dalam hadis ini. Yang selanjutnya yakni ada kritik sanad, yang mana ada 2 poin di dalam hadis ini. Yang pertama yakni ketersambungan sanad atau intisal sanad. Hadis ini itu diriwayatkan melalui beberapa jalur atau turuk dan saling menguatkan melalui mutabaah dan syawahid. Nah, jadi keadilan perawi atau
arwah pada perawi dalam hadis ini memenuhi syarat, yakni sehingga sanadnya dapat dipercaya, dan juga hadis ini juga bebas dari syadz atau kejanggalan. Yang berikutnya yakni kritik matan. Nah, kesesuaian dengan Al-Quran dan sunnah lain, kritik matan ini bisa kita cek di beberapa sisi. Yang pertama yakni kesesuaiannya dengan Al-Quran. Nah, hadis ini itu tidak bertentangan dengan syahd di Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Hadis ini itu menjadi penjabaran praktis dari prinsip Qur'ani tentang pencegahan suatu bahaya. Dan yang kedua, kesesuaian dengan sunnah lain, yakni hadis ini itu sejalan dengan hadis Sahih Bukhari yang memerintahkan kita untuk menjauh dari orang-orang yang berpenyakit, seperti keduanya saling menguatkan dalam prinsip pencegahan dari bahaya suatu bahaya. Jadi dua-duanya tetap sama, dikarenakan sama-sama intinya adalah mencegah untuk kita mendapatkan suatu resiko bahaya dari suatu hal yang tidak diinginkan. Contohnya tutuplah wadah dan minumlah itu tadi tersebut. Dan yang kedua itu kesesuaian dengan sunnah lain. Hadis ini itu sejalan dengan hadis Sahih Bukhari yang memerintahkan kita untuk menjauh dari orang yang berpenyakit kista. Nah, keduanya itu saling menguatkan dalam prinsip pencegahan dari suatu bahaya. Berikutnya yakni kritik matan. Nah, masih di kritik matan ini dari sisi rasionalitas dan realitas para perawi untuk perintah menutup wadah sangat masuk akal dan sesuai pengalaman sebagian manusia. Wadah itu terbuka memang beresiko itu tercemar berbagai wabah. Penyebutan satu malam itu maksudnya mendidik kita untuk waspada secara berkelanjutan, bukan hanya saat ada musibah saja. Jadi kita dianjurkan untuk mencegahnya dengan menutup wadah. Dari sisi maqasid syariah, hadis ini itu mendukung hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa. Ini juga sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Hadisnya itu menjadi wasilah atau sarana untuk menjaga keselamatan manusia. Nah, yang berikutnya yakni takhrij hadis dari sumber periwayatan. Jadi hadis ini itu tidak hanya diriwayatkan dalam satu kitab saja, tetapi juga tercatat dalam 5 kitab hadis utama, yakni Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, Jami' at-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Juga hal ini itu semakin memperkuat kedudukan pada hadis ini. Yang berikutnya yakni fiqhul hadis, yang mana kandungan hukum dari hadis ini itu ada 3 poin penting. Yang pertama yakni hadis ini itu menjelaskan bahwasanya mengajarkan adab untuk menjaga makanan dari minuman yang rawan terkontaminasi jika tidak ditutup wadah setelah kita memakainya. Yang kedua, perintah ini merupakan bagian dari prinsip pencegahan mudarat dalam Islam. Dan yang ketiga, perintah ini bertujuan menjaga keselamatan, bukan hanya kewajiban mutlak saja. Jadi ini itu bersifat sunnah dan bertujuan menjaga keselamatan. Jadi nilainya 20% dalam kontribusi terhadap prinsip untuk pencegahan secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya ini yakni relevansi hadis. Yang pertama ini mencakup memiliki relevansi kuat dengan teori pencegahan dalam ilmu kesehatan modern.
Dan yang kedua, sangat relevan dengan ilmu kesehatan lingkungan. Jadi ini juga sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk dimana kita harus mencegah terkontaminasinya wabah, penyakit atau bakteri, hewan dan sebagainya. Jadi kita setelah memakai wadah minuman, makanan dan lain sebagainya itu harus ditutup. Selanjutnya di sini juga sejalan dengan teori risk management yang berkembang dalam ilmu manajemen dari kebijakan publik. Dan yang keempat, dalam kajian psikologi perilaku dan hadis ini itu relevan dengan teori Haber-Malkian dan Nash teori. Jadi ini juga masuk ke dalam para peneliti teori kesehatan modern dan juga para peneliti hadis. Ya, itulah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.